Tak wari domir sih. Masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe, tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno domire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Saya ulang lagi, ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Ini kalau catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi domir di dalam Quran. Domir dibagi itu misalnya begini. Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Ndak misalnya rungokno awas kena keliru. Mudur rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nah kowe ora mudur. Iki wong Yogya kowe. Dua. Kowe hen. Loh, kok dengaran kok rukun? Wong kok itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, napa? Makanya hum dirudakkan hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad? Sengono tentang penciptaan manusia normal. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Pokoknya justru itu Haji apa Anbiya? Ikan agak ngapal Quran enggak? Sing rapal oh ngarep-ngarep kok. Haji apa Anbiya? Yakin? Pokoknya wong lomba ya. Ya ayuhan rukono ya ayuhan nasu manusa ya. Manusa nglebokno kowe. In kuntum fi raibim minal ba'tsi terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa min nutfah. Wah, ngelkir atau mikir ngono? Aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah wes gak ngarah tahu mikir ngono tenanan. Lho nek aku bakat, masalahnya pancen nekuni tafsir dadi. Mulane nek dibantah ra trimo ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya? Ayo jajal, pikirna ayo. Dadi mulane Imam Suyuti saenake dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya dia domir sak karepe dhewe. Nah, gue sakar PDW jen mergo ra iso. Dirais saenake dhewe ku kemungkinane loro. Saking pintere. Utawa saking paisane. Kok Mas sepeda motor lho. Ana sing buwanter saking lihaine. Ana saking ngawure ya sing loro tok kemungkinan manusia. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ora usah mikir untuk rezeki mirhaisulah ya. Ana saenake mergo jen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya Yuhan Naswa rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Betul kamu. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam tidak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag, di tauzek. Di tauzek itu kesana kemari gak jelas.
Lah carane ngerti piye? Ya angger kowe parak pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Mulane kula GR parak pangeran. Nek sing parak pangeran ora roh. Lah iku jenenge ad-dhamir fid dhamir fa malam ya'rifid dhamir fa laysa lahu dhamir ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan, terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, itu mesti dikasih yang paling ayu. Kau gak mungkin elek dikasih 1 juta. Utawa saya pembantu saya oleh pikir gak, itu mesti dikasih yang elek benang mulai gak ganggu kan ya mungkin kabeh. Tapi problemnya itu domir itu jelas. Mulai kuno domir itu kayak no iku, rujuknya pun ngono tok. Caranya jadi pembantu miladi. Kayak diwajikan bojone telu. Elek ayu dengan. Terus cung duit iki kayak no iku 1 juta. Carane dadi bantu bakal sing ndi, Mas? Sing elek sing ayu sing dengan gak kira-kira iki milih ndi? Ayo. Nak gue kan. Iku kok domire telu. Dadi domir iku pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetep iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan ya padha. Nyai nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya ayuhan nasu. Saya ulang lagi, ya ayuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Ndak, jawab satu-satu dulu. Ben latihan alim. Sing hafal surat, mau surat apa? Haji. Ya ayuhan nasu, itu lagi ben mantep. Gua nang keliru surat Anbiya karena itu surat tapi kita surat haji. Gak ben yakin aja. Ya ayuhan nasu he eleng-eleng para manusa iku wong kafir ta wong Islam? Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ra jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya ayuhan nasu he eleng-eleng manusa kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Ayo cek delok nek tafsir jalan. Surat apa, Pak? Surat haji itu loh, nih surat nih gak jalan. Ya ayuhan nasu kafir ta mukmin. Delok nang fatwa cepet itu sing kitab Fuadin, tafsir Jalalain ya ayuhan nasu. Mboten maksudnya ya ayuhan nasu teng tafsir Jalalain kafir apa mukmin? Ta ahli Mekah. Ben sampean roh bingunge domir. Lho iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajate. Surat haji dul ning gone tafsir Jalalain. Ahli Mekah. Tenan ta ora iku? Nomor piro Jalalain? Nomor piro, Jung? Mbok delok apa kira-kira? Delok ben ana seksine wong iku adil ta ora ya ora jelas. Delok. Lho nyen kudu ana seksine ora krana suudzon pancen. Waca ge foto aja. Ya ayuhan nasu. Hah? Mekathok apa ora wae kowe. Ojo bodoni lho. Gak ada bagirum. Hah? Ada bagirum. Berarti wahib penduduk Mekah dan ono iku malah syuting malah repot meneh. Dan yang lainnya. Ora ono, ana kitab ku. Mboten sing mulai ing kuntum fi raib iso. Ada Mekah tok to? Lah saiki tak takoki, awas yo. Sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh? Ayo jawab. Lah iya, aneh-aneh wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya ayuhan nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi'ud dhamair. Dhamir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngamuk dasar wong Madura misalnya, dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan
Dasar wong Yogyo pemalas misalnya. Tak maksud ya wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia ora pemalas, wis ngerti nak donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ra penting kok diburu nganti ngono lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamade. Nak wong ulama ngomong ngono made wis ngerti donya ora penting dadi yo santai wae napa. Pinter di Indonesia sampai Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nak donya mataul ghurur. Lah iya domir saya rungokno ae. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yohanes kan jelas maknanya penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Ya mulane cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shofat. Hum hanya aslahum apa? Mriki apa? Inna khalaqnahum aslahum. Rupane napa? Adam. Iku min tinil lazib. Ya kok kono bareng, pinter tenan. Wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting lah. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah napa? Dadi pinter wis. Terangaken. Bismillahirrahmanirrahim was-shafati shaffa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti demi malaikat yang berbaris. Fazajirati zajra demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran, terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini sebagian malaikat sebagian ulama sofati sofa demi apa saja yang berbaris fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruwakno nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Ruwakno nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kados era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno nggih. Tapi sama ndak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, megain mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno nggih. Nah kata ulama-ulama kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat.
Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan. Kekuatan yang luar biasa. Yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat. Pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu nggih. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar. Ya ndak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge. Nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham maksudnya? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah. Yang penting yang apa al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye? Ya baik-baik saja. Gimana aneh? Selama ini ya ora tau ono demo baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh wae. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno darani ageman. Apa saja wong nama wae. Sementing manusia dari awalnya butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya. Saya itu kan sering ngukuri apa. Misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan, mun iki senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno kuwi ya Allah ya Allah. Ajane aku wis paham tapi mahamno kan butuh seni. Ndi mau pulpen gue yang tak terangno. Hen rungokno hen. Awas kan ora paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa Raro senti-sentinan. Sampe ini berapa senti? Enggak Mustafa tak tahu ke sampe ini berapa senti, Mas? Sampe 4 senti. Sampe ini cari 4 senti. Subhanallah. Piro? Sampe ini piro? Piro? 4. 2 malah kok sampai 4. Bener. Kowe sih sing ari apa? 2 menurut Anut Fauzi mergo dene tukang keker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya, tukang analisis panjang berat dan sebagainya. Dene untuk RSK menganalisis iku. Wes 2 cm, mesti sampe 2 cm, Mas. Piro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 cm. Pertanyaannya 2 cm ini dinisbatkan ke siapa? 2 cm apa? Makanya ini kan angel nerangno kuwi masyaallah, angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah ya. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa? Dalam, memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang, masukkan saja 1 cm. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah.
Terus satu farsah sekian mil, satu mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka, 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 meskol. Itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu satu inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan muning ini sak ketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kontrol unmulah, koyok sak pucuke driji.